Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu benarkah selama ini BBM subsidi salah sasaran dan dinikmati oleh orang-orang kaya sehingga pemerintah harus menyesuaikan harga atau mencabut subsidi BBM? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Selyos Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima, salam sehat. Selamat pagi semuanya. Baik, Mas Bima di studio dengan Reno dan juga Eva. Mas Bima, kalau kita melihat begitu ya, ada sinyal kuat bahwa pekan depan akan ada kenaikan harga BBM begitu. Kalau Anda melihat dua hal, yang pertama kondisi harga minyak mentah dunia dan yang kedua adalah terkait dengan kondisi keuangan kita APBN Indonesia, kira-kira seberapa signifikan kenaikan yang akan terjadi, Mas Bima? Ya, tadi kalau sinyal dari pemerintah ya dan juga dari Badan Anggaran di DPR, diperkirakan nih harga Pertalite terutama akan naik dari 7.600 menjadi 10.000. Ada di kisaran 9.500 sampai 10.000. Itu artinya ada kenaikan sekitar 30%. Dan ini kita selalu ingatkan kepada pemerintah, tolong hati-hati karena dulu pada waktu November 2014 pernah ada kenaikan, saat itu premium dan solar, naiknya sekitar Rp2.000 dan imbasnya ada tambahan inflasi 2-3% dari bulan sebelumnya. Jadi kalau bulan Agustus dilakukan kenaikan harga BBM Rp2.000 sekitar itu, Rp2.000 sampai Rp3.000, itu maka nanti ada imbasnya kepada inflasi itu sekitar 6-7%. Jadi ada tambahan dari kondisi inflasi yang existing hampir mendekati 5%. Nah ini kan memang harga minyak mentah dunianya sedang tinggi, ya. Tapi iya, Mas Bima, harus tadi Anda katakan inflasi bisa 6,5 sampai dengan 7% ini menjadi 6,5 sampai 7% atau bertambah 6,5 sampai 7%? menjadi 6,5 sampai dengan 7%. Potensinya tadi kan ya. Tadi Pak LBP juga bilang bahwa inflasinya jangan sampai lebih di atas 7%. Nah itu tadi tergantung kenaikan harganya berapa. Tapi yang jelas pertimbangannya sekarang begini, kalau disebut subsidi energinya 502 triliun, itu sebenarnya alokasi. Tapi realisasi sampai dengan bulan Juli itu baru 88 triliun. Jadi artinya masih jauh sekali dari total alokasi dari pagu 502 triliun. Artinya pemerintah masih punya ruang sebenarnya sampai dengan bulan Agustus untuk tidak buru-buru menaikkan harga BBM, terutama Pertalite ini. Ya, Mas Bima, tapi kalau Anda katakan 502 triliun, kemudian sampai dengan saat ini realisasinya 88 triliun begitu ya, sampai dengan tanggal 31 Juli. Tapi kan angka 502 ini kan keseluruhan, subsidi dan kompensasi. Sedangkan khusus subsidi sekitar angka 208 triliunan begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, betul sekali. Ya, karena yang diutak-atik sekarang bukan yang Pertamax kan, tapi yang diutak-atik spesifik yang subsidi. Nah, kalau kita bicara subsidi, dari 502 triliun, setengahnya misalnya itu untuk subsidi, sekitar 250-an triliun. Artinya apa? Artinya masih terpakai 88 triliun. Dan kalau ini bertahan sampai akhir tahun, berarti kan tinggal dikalikan 2, atau ada kelebihan 2 kali lipat dari kondisi Juli misalnya. Berarti katakanlah sekitar 170-180 triliun rupiah. Nah itu kan masih ada ruang berarti dari yang dialokasikan anggarannya oleh pemerintah. Jadi memang soal fiskal ini ya melihat harga minyak mentah ke depan nggak ada yang tahu berapa US dollar per barel. Tapi pemerintah tetap memerlukan intervensi. Karena kalau ada kenaikan harga yang terlalu tinggi dampaknya bisa kepada daya beli masyarakat. Baik. Soal pembatasan setuju. Mas Bima. Tapi pembatasannya bukan untuk kendaraan pribadi untuk sekarang, lebih ke arah kebocoran solar. Baik, soal dampak yang tadi sempat Anda singgung, dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari kenaikan tersebut? Tadi Anda sudah sampaikan soal daya beli, bagaimana juga dengan sisi ekonominya? Iya, masalah daya beli ini kan satu ya, bisa mengakibatkan masyarakat yang tadinya membeli Pertamax dia kuat, sekarang bergeser ke Pertalite, karena mungkin dia sanggupnya hanya Pertalite. Nah, Pertalite-nya kemudian harganya naik, maka mereka akan mengorbankan belanja lainnya. Jadi bisa sampai kena kepada
belanja produk elektronik, belanja produk otomotif, kemudian makanan minuman juga akan terdampak. Dan satu lagi juga adalah inflasi dari sisi pangan. Karena untuk pengantaran bahan pangan pakai solar, sebagian misalnya ada yang diantar pakai motor, ya ke warung-warung kecil, ke pasar-pasar tradisional, itu semua akan berdampak kalau Pertalite dan solar harganya mengalami kenaikan. Dan seperti yang dilihat tadi ya oleh Metro TV bahwa sudah terjadi antrian. Nah ini kalau sinyal kenaikan harga BBM-nya semakin kuat, maka bisa ada masalah baru yaitu soal kelangkaan di beberapa SPBU karena masyarakat secara psikologis terdorong ini kan harga akan naik. Kalau begitu mengisi sebanyak-banyaknya. Nah itu juga harus diantisipasi oleh pemerintah. Sebelum ada isu kenaikan, ada masalah soal pasokan di beberapa SPBU. Apalagi kalau isu kenaikan ini semakin kuat ya, diperkuat, diperjelas. Nah ini masyarakat akan terdorong mengisi sebelum mengisi berlebihan sebelum benar-benar harga naik. Baik, soal daya beli, kemudian kelangkaan, tentu juga ada yang harus diantisipasi, panik buying tadi ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi ini? Iya, saya pikir ini kan masih ada kata-kata di depan kalau kita lihat secara verbatimnya bahwa masih mungkin akan dilakukan kenaikan harga. Tapi pemerintah di satu sisi kan mempertimbangkan banyak aspek. Jadi apakah minggu depan memang betul-betul Pertalite solar harus naik? Atau masih ada cara-cara lain, pembatasan-pembatasan yang bisa dilakukan, pemangkasan-pemangkasan anggaran yang bisa dilakukan untuk memprioritaskan dulu menjaga inflasi. Jangan seperti tadi, wah kalau inflasinya yang biasa dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir hanya kisaran 2-3%, kemudian kita langsung menghadapi inflasi sampai 7%, tentu masyarakat akan kaget. Ya, dan itu yang memang harus jadi pertimbangan. Dan kita minta tolong juga kepada Pertamina untuk menjaga stok, terutama solar dan Pertalite, di luar Jawa dan di Jawa juga, untuk pasokannya tersedia. Jadi harus ada negosiasi antara pemerintah dengan operator Pertamina memastikan kelancaran subsidi dari BBM dulu. Nah, setidaknya itu yang bisa dilakukan untuk saat ini. Jadi jangan buru-buru untuk menaikkan harga. Gitu. Banyak opsi lainnya untuk melakukan penghematan subsidi. Karena apa? Karena ya subsidi dibilang tidak tepat sasaran. Untuk yang solar saya setuju. Banyak yang tidak tepat sasaran. Tapi untuk yang Pertalite, data dulu yang harus diperbaiki. Dan itu yang memang sebagai syarat utama sebelum melakukan utak-atik soal harga atau pembatasan. Banyak opsi selain menaikkan harga BBM. Banyak opsi itu apa, Mas Bima? Saran apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, yang pertama tadi, kalau mau melakukan pembatasan, kebocoran yang sudah nyata jelas adalah solar digunakan untuk industri-industri skala besar, pertambangan skala besar, perkebunan skala besar, dan kebocoran itu masih bisa dicegah kalau pemerintah daerah bekerja sama juga dengan aparat keamanan serius menindak para pelaku pembocor solar. Yang kedua, kita tuh juga bocor soal LPG. Ini satu paket dengan subsidi energi secara keseluruhan. LPG itu 80%-nya impor, di mana untuk LPG ini ada kontradiksi, kita pakai tabung, pasti distribusinya juga terbuka. Ini harus segera dirubah menjadi jar gas, sehingga subsidinya bisa tepat sasaran, masuk ke rumah-rumah, bisa lebih mudah dipantau siapa yang miskin, siapa yang memang tidak pantas menerima subsidi. Jadi itu juga pun bisa menghemat. Kemudian yang ketiga, kalau mau membatasi Pertalite dan kendaraan pribadi, maka cocokkan dulu data dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Dan yang nomor 4, sarannya adalah APBN. Nah ini kan soal ketahanan fiskal kita. Betul. Harus mengorbankan belanja-belanja yang belum terlalu urgent. Banyak belanja yang belum terlalu urgent, prioritaskan dulu untuk menambal subsidi energi. Setidaknya sampai akhir tahun ini. Oke, Mas Bima, tadi yang pertama adalah mencegah supaya solar ini tidak lagi bocor begitu ya, karena seperti yang dikatakan ini sudah terlanjur bocor. Kalau solar ini tidak bocor begitu distribusinya, tidak digunakan oleh oknum-oknum tertentu yang seharusnya tidak boleh menggunakan itu, seberapa besar penghematan yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya?
Ya, jadi solar ini gambarannya 93% solar itu adalah solar subsidi. Jadi hanya Oke. sekitar 7% yang dijual adalah solar non subsidi. Jadi ini harus dirubah ya, bahwa solar yang memang dijual terutama peruntukan untuk industri tadi itu dibalik gitu. Jadi setidaknya 80% dalam jangka waktu dekat itu porsinya ditekan untuk yang solar subsidi lebih banyak menjual solar non subsidi. Termasuk pemerintah ada B30, B40. Nah, selain itu yang porsi totalnya diperkirakan bisa menghemat sampai 10-20% dari total anggaran subsidi energi kalau kebocoran itu bisa ditekan. Jadi ini yang bisa dilakukan. Meskipun tidak Baik. sebesar Pertalite ya, tapi solar ini juga punya peran yang penting untuk penghematan subsidi. Baik, kalau solar tadi Anda sampaikan bocor, salah sasaran, tapi kalau Pertalite tidak. Nah, datanya sebetulnya seperti apa? Bukan dibilang tidak, tentu Pertalite ada kebocoran juga ya, ada Tapi kebocoran. tidak Kebocoran sebesar untuk solar atau kendaraan-kendaraan LPG ya, Mas mewah. Bima? Itu memang apa namanya ada. Tetapi kenapa kita disuruh untuk mendaftar dulu ke My Pertamina? Karena ada ketidakyakinan dari pemerintah bahwa berapa banyak sih kendaraan pribadi yang bocor menggunakan Pertalite. Nah, kenapa yang disasar lebih dulu untuk jangka pendek ini adalah solar? Karena jumlah angkutan logistik atau truk logistik itu jauh lebih sedikit, lebih mudah dipantau dibandingkan kendaraan pribadi. Nah, jadi Pertalite mau diperketat distribusinya, pengawasannya. Ada bahkan yang mengusulkan kalau Pertalite harus pakai plat kuning aja untuk transportasi. Saya nggak setuju ya. Bahwa kendaraan misalkan roda 2 yang butuh untuk mengantar sayur misalnya, ataupun pedagang usaha kecil tetap boleh menggunakan Pertalite. Jadi ini masih perdebatan panjang soal Pertalite ini karena penggunanya sangat besar. Nah, untuk yang solar ini masih bisa kesempatan melakukan berbagai cara menghemat dari kebocoran juga pengawasannya, karena itu jauh lebih gampang. Jumlah kendaraannya sedikit, rutenya juga mungkin bisa dipantau sekarang lewat teknologi, ada GPS dan lain-lain. Iya. Ini kok truk misalnya dari pertambangan besar dia bolak-balik terus belinya solar subsidi misalnya. Nah, itu kan Oke. SPBU-nya tinggal dipisah. Jadi bisa kelihatan lebih jelas daripada mengawasi motor, mengawasi kendaraan pribadi. Itu mungkin jangka panjang bisa dilakukan pembenahan tapi nggak sekarang. Bisa dilakukan pembenahan jangka panjang, caranya seperti apa? Untuk pengawasannya, penggunaan selain solar yang bisa diawasi, Pertalite tentu juga harus bisa diawasi nanti ke depan. Ya, untuk Pertalite ada banyak cara, misalnya bisa menggunakan fingerprint ya, atau biometrik. Itu yang salah satu yang paling mudah. Jadi cocokkan. Kalau dia orang miskin, kemudian dia juga pelaku usaha skala kecil atau mikro, datanya sudah menyambung dengan NIK, dengan data terpadu kesejahteraan sosial, itu mereka berhak mendapatkan pembelian Pertalite misalnya, dengan sidik jari, dengan teknologi yang lebih gampang, bukan dengan My Pertamina. Kalau My Pertamina justru nanti orang miskin harus beli gadget, harus beli paket data untuk mendapatkan akses BBM yang merupakan haknya. Ya. Tapi bisa pakai banyak cara. Itu yang harus disiapkan dulu kalau untuk Pertalite ya. Jadi sinkronisasi data kemiskinan. Yang miskin, yang dapat bansos, ya dia berhak membeli Pertalite. Jadi itu yang perlu disinkronkan dulu. Baik, Mas Bima, saya kembali menyoroti soal postur anggaran subsidi dan kompensasi energi begitu ya, antara Outlook 2022 dan tahun 2023 nantinya. Kalau kita melihat secara total antara subsidi dan kompensasi ini memang berkurang dari 502 triliun menjadi 300-an sekian begitu ya. Tetapi kalau kita lihat di postur anggaran khusus subsidi ini ada penambahan sebetulnya. Yang berkurang adalah kompensasinya. Apa pendapat Anda soal hal ini? Iya, betul ya. Jadi itu 2023 ada indikasi kalau subsidinya sudah disesuaikan 2022, artinya ada harga BBM yang naik di 2022, maka untuk tahun 2023 kemungkinan besar kalau asumsi ICP-nya masih $90 per barel, maka yang dilakukan penyesuaian lebih banyak adalah harga BBM non subsidi. Dex, Pertamax, kemudian juga Pertamax Turbo misalnya. Itu yang sepertinya ya kalau melihat postur anggaran
tahun 2023 pemerintah tidak banyak menanggung dana kompensasi. Jadi lebih melakukan penyesuaian. Nah ini juga problematik. Problematiknya kenapa? Pemerintah ingin menaikkan harga BBM subsidi agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan BBM non subsidi. Karena kalau terlalu jauh kan terjadi migrasi terus-menerus. Sementara kalau di 2023 BBM non subsidinya dinaikkan harganya, makin jauh lagi maka masalah yang sama bisa terjadi. Jadi ini masih RAPBN, masih mungkin dilakukan perombakan-perombakan untuk meminimalisir terjadinya migrasi yang sama seperti tahun 2022. Dan kita masih lihat nanti apakah harga minyak mentah masih naik terus atau booming komoditasnya sampai di akhir bulan November setidaknya itu mulai mengalami penurunan. Dan itu berpengaruh terhadap postur subsidi energi dan dana kompensasi tahun depan. Tetapi kalau kita bicara porsi yang ideal untuk subsidi dari APBN sebetulnya berapa? Ya, itu tadi tergantung dari harga ICP-nya. Cuman pemerintah itu kemarin di dalam nota keuangan kan 7 kali bicara soal inflasi. Biasanya kalau di nota keuangan sebelumnya bicara inflasi itu hanya 2-3 kali menyinggung soal inflasi, Pak Presiden. Nah, jadi kalau Pak Presiden punya concern atau fokus untuk menjaga stabilitas harga, terutama tahun politik di 2023, mau tidak mau subsidi energi itu nilainya bisa lebih besar dibandingkan tahun 2022 realisasi. Dan juga dana kompensasi untuk Pertamina menjaga yang non subsidi itu pun juga harus dialokasikan setidaknya hampir sama. Karena ICP-nya kan 90 sampai 100 US dollar per barel, masih di kisaran itu. Nah, itu yang dibutuhkan untuk menjaga agar target sasaran inflasinya 3%, sesuai yang pemerintah mau di dalam RAPBN 2023. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIO sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat Mas Bima. Ya, selamat pagi. Terima kasih semuanya.